kesempatan yang baik ini, dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan penganugerahan kenaikan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan kepada Bapak Prabowo Subianto. Penganugerahan ini adalah bentuk penghargaan sekaligus peneguhan untuk berbakti sepenuhnya kepada rakyat, kepada bangsa, dan kepada negara. Saya ucapkan selamat kepada Bapak Jenderal Prabowo Subianto. Ya, ini supaya kita tahu semuanya bahwa tahun 2022 Bapak Prabowo Subianto ini sudah menerima anugerah yang namanya Bintang Yuda Dharma Utama atas jasa-jasanya di bidang pertahanan sehingga memberikan kontribusi yang luar biasa bagi kemajuan TNI dan kemajuan negara. Dan pemberian anugerah tersebut ini telah melalui verifikasi dari Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Dan implikasi dari penerimaan anugerah bintang tersebut ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2029, kemudian Panglima TNI mengusulkan agar Pak Prabowo diberikan pengangkatan dan kenaikan pangkat secara istimewa. Jadi semuanya memang berangkat dari bawah. Berdasarkan usulan Panglima TNI, saya menyetujui untuk memberikan kenaikan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan. Terima kasih Bapak. Pak, mungkin nanti kan ada pro dan kontra di kalangan publik Pak. Ini bagaimana Pak pro dan kontra di kalangan publik terkait pemberian penghargaan? Ya, ini kan juga sudah bukan hanya sekarang ya, dulu diberikan kepada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, juga pernah diberikan kepada Pak Luhut Binsar Panjaitan. Ini sesuatu yang sudah biasa di TNI maupun di Polri. Pak, ada yang menyebut ini bagian dari transaksi politik gitu Pak, apakah ini benar Pak? Ya kalau transaksi politik kita berikan aja sebelum pemilu. Cukup ya teman-teman. Ini kan setelah pemilu, jadi supaya tidak ada anggapan-anggapan seperti itu. Informasi penting dalam 24 jam kemarin. Tadi malam saya berhubungan langsung dengan sahabat saya, sangat dekat dengan Pak Prabowo, dan saya menyebutnya Mr. X. Mr. X ini menghubungi saya, kakak mesti tahu, sebenarnya Pak Prabowo itu tidak mendadak. Mr. X itu nggak pernah salah, oke? Nggak pernah, dia tokoh penting di lingkar Pak Prabowo. Menurut saya itu ada beberapa kontroversi. Apakah pencapaian tanda kehormatan dan kehormatan apa yang membuat beliau harus misalnya diberikan itu? Apakah suksesnya food estate? Apakah suksesnya bela negara?
apakah suksesnya menjadikan Dek Gibran jadi wapres? Food estate itu dianggap presiden, misalnya nih, sekali lagi, misalnya ya, dianggap food estate itu berhasil. Kenapa nggak saat food estate itu berhasil kemudian diberikan? Misalnya bela negara, gitu kan? Bela negara yang selama ini kecil dan tidak terstruktur dan tidak masif gitu, sekarang menjadi masif, misalnya gitu. Misalnya sekali lagi ya, apakah tidak saat itu? Nah, kalau di saat ini, itu kan sekali lagi ini memang tidak bisa tidak, kita akan berpikir politis seolah-olah Presiden sedang membeli. Informasi yang saya terima katanya didorongnya oleh Pak Andika Perkasa, dan nggak usah menyematkan pakai gemes gini. Saya ngeliatnya bisa ulang-ulang, menyematnya kayak gemes banget Pak Jokowi itu. Ada dua hal yang membuat saya marah pada Presiden Jokowi. Kenapa Presiden itu sekarang senang sekali bermain-main dengan emosi masyarakat? Saya sampaikan Pak Indra tadi, bisa dijawab Presiden langsung tidak pakai jubir. Masalah pemecatan ini juga simpang siur sekarang. Tiba 24 Agustus 98 penculikan. Ya. Nah, apakah hal penculikan itu dapat dikategorikan akan dipecat dengan hormat atau akan dipecat dengan tidak hormat? Karena kalau saya jadi tim mawar misalnya nih, kalau saya jadi tim mawar, saya akan langsung minta. Kalau kepala komandan saya mendapatkan, kenapa saya tidak? Saya khawatir cuma satu, Pak Indra. Nanti besok lusa tahun berapa Sambo dapat penghargaan juga naik pangkat. Halo, apa kabar? Ketemu lagi kita di Crosscheck di kanal YouTube Medcom.id. Saya Indra Maulana. Pekan ini memang cukup mengejutkan ya. Manuver baru dari Presiden Joko Widodo kembali menjadi sorotan publik. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Tiba-tiba Presiden Jokowi menganugerahkan kenaikan pangkat kehormatan kepada Prabowo Subianto. Letnan Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto akhirnya menjadi Jenderal Bintang 4. Nah, ada 22 atau puluhan LSM HAM menolak kenaikan pangkat kehormatan Prabowo sebab sejak masa lalu Prabowo di tahun 1998 diberhentikan dari TNI oleh Panglima ABRI saat itu ya, Jenderal TNI Wiranto Purnawirawan, karena dugaan terkait penculikan aktivis. Pakar militer dan pertahanan Koni Rahakundini juga bersuara keras memprotes dasar hukum kenaikan pangkat kehormatan untuk Prabowo. Koni Rahakundini mengacu ke Undang-Undang TNI di mana kenaikan pangkat harus kepada anggota TNI aktif. Undang-Undang penganugerahan tanda jasa juga punya syarat-syarat tertentu. Langsung saja saya akan bongkar aturan main anugerah kenaikan pangkat kehormatan Prabowo Subianto bersama Koni Rahakundini. Halo Bu Koni, salam sehat. Halo, salam sehat Pak Indra, apa kabar? Sehat Ibu, ini udah lama nih narsum tetap Crosscheck ini Bu Koni udah lama nih absen ini kita nih. Bu Koni sekarang lagi di Inggris ini ya, hari Jumat. Saya sedang di Inggris dan dalam 1 jam ke depan saya harus berangkat ke bandara karena saya harus ke Moskow bicara di Valdai Youth Club. Oke, ya Valdai itu pernah kita bahas juga itu ya waktu itu Bu ya. Oke, Bu Koni, tapi sekarang di dalam negeri nih Bu, saya belum ngajak Ibu ngobrol untuk soal Putin lagi nih. Kita ngobrol dulu soal yang di dalam negeri ini. Menurut Bu Koni gimana nih soal kenaikan atau penganugerahan pangkat kehormatan ya, bintang kehormatan terhadap Prabowo Subianto ini secara aturan main seperti apa sih Bu sebenarnya Bu, bagi masyarakat awam lah yang mendengarkan ini Bu? Siap. Jadi pertama saya mau mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo Subianto atas dicapainya pangkat Jenderal TNI dalam status purnawirawannya dan langsung disematkan oleh Presiden beberapa hari yang lalu. Memang begini, menurut saya itu ada beberapa kontroversi yang terjadi ya Pak Indra, karena ada yang bilang ini sudah pernah dilakukan gitu sebelumnya, kepada Pak Bambang Yudhoyono, kepada Pak Mahendra Priyono, kepada Pak Luhut Panjaitan, and so on and so forth gitu. Memang banyak hal. Tapi begini, yang saya cuma mau tekankan pertama, apakah sebelum kita bahas tentang mereka yang pernah dapat ya, apakah pemberian anugerah gelar ini kepada Pak Prabowo itu memang dilakukan Pak Presiden secara mendadak? Ya kan, sama seperti halnya ketika mau menjadikan Gibran cawapres. Kan itu yang saya sampaikan kepada beberapa kawan media. Ya. Nah, saya ini mau meluruskan setelah saya baca dan setelah saya mendapatkan informasi penting dalam 24 jam kemarin. Jadi yang kalau kita bahas yang lalu-lalu, ini yang kita mesti paham, hari tahun ini kita tahun 2024 Pak Indra. Makanya undang-undang yang kita acu itu adalah Undang-Undang 34 tahun 2004.
yang belum pernah diubah atau diperbarui, di mana undang-undang tersebut menyatakan bahwa tidak ada kenaikan pangkat. Sekali lagi ya, garis bawahi, tidak ada kenaikan pangkat bagi purnawirawan. Itu di Undang-Undang 34 2004. Di Undang-Undang Nomor 20 2009 juga belum ada peraturan perubahan yang dimana dalamnya nyatakan kenaikan pangkat kehormatan hanya, sekali lagi hanya, dapat diberikan kepada prajurit dan perwira aktif. Oke, ini mohon maaf saya sambil agak baca sedikit karena saya nggak mau salah ini masalah undang-undang Pak Indra ya. Ya betul, nggak Nah, apa-apa, Bu. ya, jadi dengan dua pasal ini di Undang-Undang 34 2024 dan Undang-Undang Nomor 20 2009, makalah terjadi keributan atau pertanyaan orang. Sehingga kalau dibandingkan ke Pak Bambang Yudhoyono, kepada Pak Hendro Priyono, kepada Pak Luhut, dan lain-lain, itu tidak bisa. Karena apa? Mereka masih mengacu, waktu itu mereka kalau nggak salah diangkat oleh Pak Gus Dur, Presiden Gus Dur, dan yang terakhir oleh Bu Mega, kalau nggak salah ya. Nah, itu masih mengacu pada Undang-Undang tahun 59. Oke. Nah, di mana waktu itu berarti Undang-Undang tahun 2024 dan 2009 itu belum ada. Oke, nah, jadi menurut saya yang kita harus pertanyakan kepada Presiden adalah dua hal tersebut. Yang dimana yang diacu, apakah kembali kita mundur ke Undang-Undang tahun 59, Ya. dan itu adalah Presiden memang boleh, ya kan? Atau kita merujuk kepada Undang-Undang 34 dan Undang-Undang 20 sehingga menjadi pertanyaan. Karena tidak boleh lagi ada kenaikan pangkat untuk purnawirawan dan juga prajurit perwira aktif. Nah, tadi malam saya berhubungan langsung dengan sahabat saya, yang saya tidak boleh reveal namanya, tetapi beliau adalah orang sangat dekat dengan Pak Prabowo, dan saya menyebutnya Mr. X. Dalam press release saya ketika menjawab press release-nya Pak Rosan, Ambasador Rosan, saya menyebutnya Mr. X, oke? Nah, Mr. X ini menghubungi saya, kakak mesti tahu, sebenarnya Pak Prabowo itu tidak mendadak. Oh, terima kasih, saya bilang kalau saya diberitahu. Karena kan memang Kementerian Pertahanan ini kan sejak ada Pak Prabowo, saya tidak aktif sama sekali. Maksudnya itu kan sangat tertutup dan kita tidak bisa akses banyak hal. Terakhir kita akses itu kan kasus Mr. M dengan Pak Indra, oke? Ya, Dari ya. situ kan saya sudah tidak bisa akses banyak hal karena sangat tertutup. Nah, oleh karena itu informasi ini penting menurut saya, Pak Indra. Dan kita harus fair ya menilainya. Jadi menurut Mr. X, beliau itu sudah dipropos mendapatkan gelar Jenderal Kehormatan itu di era Panglima Andika Perkasa. Oh, oke. Ini informasi penting nih. Nah, 2022 karena, berarti, Bu, ya? betul Pak Andika. 2020 2021 ya kan Pak Yudo. Bentar, saya cek lagi lah. Kita cek lagi ya tahun ya. berapanya. Tapi intinya adalah di era Pak Andika Perkasa. Masalahnya karena saya sekarang sedang di UK, saya tidak berani mengganggu Pak Andika dong dari tadi malam dan saya belum sempat reconfirm ke Pak Andika. Apakah ini betul atau tidak, tinggal nanti kita rekonfirmasi. Tetapi intinya yang kemarin surat saya yang terbuka itu kan menyatakan ini Panglima ini berdasarkan apa? Rupanya jika mendengar pernyataan dari Mr. X, maka itu adalah hal yang memang sudah lama diproses sejak era Pak Andika Perkasa melampaui eranya Pak Yudho Margono, kemudian melampaui eranya sekarang Pak Subianto yang kemudian melakukannya. Gitu. Nah, ada beberapa hal juga yang mesti kita catat ya. Saya tuh kemudian dihubungi oleh beberapa petinggi militer yang menyatakan, Bu Koni tolong baca pasal 33 ayat 1, katanya gitu sampai 3. Mari kita baca bersama Pak Indra. Jadi di pasal 33, suaranya Pak Indra nggak kedengaran. Sorry, ini Undang-Undang 20 tahun 2009 ya? Ya. Pasal 33 ini ya? Ya. Disampaikan bahwa setiap penerima gelar tanda jasa dan tanda kehormatan berhak atas penghormatan dan penghargaan dari negara. Jadi katanya berarti artinya yang beliau coba sampaikan kepada saya, yang diterima oleh Pak Prabowo kemarin adalah hak beliau ya. Penghormatan dan penghargaan sebagaimana dimaksud adalah pengangkatan atau kenaikan pangkat anumerta, pemakaman dengan upacara kebesaran militer, pemakaman atau sebutan lain dengan biaya negara, dan pemberian makam taman pahlawan, dan pemberian sejumlah uang sekaligus berkala kepada ahli warisnya. Oke. Nomor 3, penghormatan dan penghargaan sebagaimana dimaksud adalah untuk yang masih hidup. Nah, ini kan menarik. Jadi masih hidup, Pak. Nomor 3-nya nih, ayat 1, untuk penerima tanda jasa dan tanda kehormatan yang masih hidup dapat berupa pengangkatan atau kenaikan pangkat secara istimewa, pemberian sejumlah uang sekaligus berkala,
dan hak protokol Hak dalam protokol. acara resmi atau kenegaraan. Jadi antara yang sudah yang berhak tadi disampaikan tadi ini tidak digambarkan bila orang itu lebih rincinya sudah pensiun atau tidak, tapi nyatakan ini yang masih aktif, ya kan? Yang masih hidup dapat berupa gitu, atau masih hidup itu dapat dinyatakan sebagai karena masih hidup dan walaupun sudah purnawirawan lalu boleh ini. Nah, ini adalah sesuatu hal yang kita mesti bahas dengan lebih jelasnya kepada ahli hukum. Sebenarnya saya bisa juga Pak Indra untuk menggali ini, tapi sekali lagi saya mohon maaf karena saya tuh sedang harus ke bandara, saya juga belum sempat detail. Tapi pendapat Ibu sendiri ini loophole tidak? Maksudnya bukan loophole apa ya? Ini memang multitafsir tidak yang ayat 3 ini? Bisa multitafsir. Makanya tadi saya sampaikan, karena bisa multitafsir, makanya kita harus pertanyakan kembali. Apakah sekarang kepastian begini aja lah? Apakah kita melihat apakah beliau diangkat berdasarkan Undang-Undang 59 tadi, yang Pak Era Gusdur dan Ibu Mega mengangkat Pak Hendro, Pak Luhut, Pak SBY dan lain-lain itu, ya kan? Atau kita merefer kepada Undang-Undang 34 dan Undang-Undang 20 yang terkini gitu, 2004 dan 2009. Jadi itu pertanyaan nomor satu. Tapi yang paling kita mesti pertanyakan juga jika Pak Indra berkesempatan adalah mewawancarai Pak Andika Perkasa. Karena menurut saya informasi yang disampaikan oleh Mr. X bahwa ini sudah diproses berapa tahun itu tidak menjadikan ini seolah-olah mendadak seperti pertanyaan saya. Meskipun kalau untuk saya pribadi, sekali lagi untuk saya pribadi, loh, Pak SBY ini kan menjadi Pak Menhan ini menjadi Menhan kan sudah lama, sudah berapa tahun gitu. Apakah pencapaian tanda kehormatan dan kehormatan apa yang membuat beliau harus misalnya diberikan itu? Misalnya nih, apakah karena food estate berhasil, lalu saat food estate bisa diberikan? Kan bisa begitu. Misalnya saya menilai food estate itu dianggap presiden, misalnya nih, sekali lagi, misalnya ya, dianggap food estate itu berhasil. Kenapa nggak saat food estate itu berhasil kemudian diberikan? Atau misalnya bela negara, gitu kan? Bela negara yang selama ini kecil dan tidak terstruktur dan tidak masif gitu, sekarang menjadi masif. Misalnya gitu, misalnya sekali lagi ya, apakah tidak saat itu? Nah, kalau di saat ini, itu kan sekali lagi ini memang tidak bisa tidak, kita akan berpikir politis seolah-olah presiden sedang membeli atau transaksional politik ya, politik transaksional maksudnya. Susah kalau itu karena sekali lagi dihubungkannya sangat kepada jelang berapa hari pengumuman hasil Pilpres kemarin gitu. Itu kalau pertanyaan saya Pak Indra, karena kalau sekali lagi apapun yang mau dilihat, apakah itu Undang-Undang 59, apakah itu Undang-Undang di tahun 34 2004 atau Undang-Undang 2020 2009, toh itu ada kontroversi sendiri. Ya kan, setahu saya undang-undang itu, dan setahu kita semua sih, kalau undang-undang baru lahir harusnya undang-undang lama kan nggak berlaku. Betul ya. Ya kan? Nah, makanya pada menurut saya pada umumnya seperti itu, ya. Pada umumnya seperti itu, normalnya seperti itu. Makanya pertanyaannya toh kalaupun Pak Andika Perkasa, ya kan? Apakah Pak Andika itu menjadi Panglima TNI sebelum 2004? Kan sudah pasti tidak. Ya. Nah, atau kita balik, kalau memang Pak Andika Perkasa yang dorong dari dulu, sekali lagi ini mesti kita tanyakan ke Pak Andika Perkasa, karena informasi yang saya terima katanya didorong oleh Pak Andika Perkasa. Nah, di 2004 itu Pak Andika Perkasa di mana? Kenapa sudah mendorong Pak Prabowo untuk mendapatkan gelar? Kan begitu aja, kita bolak-baliknya kan sederhana, betul nggak Pak Indra? Jadi itu aja kalau saya sih. Tapi sekali lagi selamat lah untuk Pak Prabowo. Jadi kalau saya pribadi sih ya sebenarnya. Jadi Bu Koni sendiri di tengah gambaran yang tadi bingungkan, Mas, kan jadi ada dua hal Bu ya. Saya coba garis bawahi. Ya. Satu sendiri soal peraturan perundangan atau dasar hukum yang digunakan, ini perlu kita bahas lebih detail. Bu Koni tadi menemukan fakta-fakta baru kan akhirnya kan. Nah di satu sisi juga alasan kalaupun undang-undangnya oke, dasar hukumnya oke. Alasan dikasihnya ini prestasinya apa kan gitu maksudnya Bu ya? Tadi ya. Iya kan harus jelas ya. Harus jelas apa? Karena misalnya apa tadi apakah suksesnya food estate, apakah suksesnya bela negara, apakah suksesnya menjadikan Dek Gibran jadi wapres, kan saya nggak tahu. Jadi itu kan harusnya dinyatakan bahwa ternyata gitu. Nah, saya sudah menghargai betul persistensi beliau gitu misalnya kan. Sebenarnya kan yang dibutuhkan oleh presiden cuma satu. Jadi kalau saya di sini lebih bertanya kepada presiden sih. Untuk Pak Prabowo jelas dia akan menerima lah, namanya juga sebuah kehormatan kan, dan itu dari negara lah. Saya aja dapat kehormatan dari Lavrov, saya bangga sekali gitu kan, dapat bintang dari Lavrov.
Apalagi ini dapat dari negara Indonesia sendiri, pasti bangga sekali. Jadi buat saya, buat Pak Prabowo udah selesai. Apalagi dengan pernyataan tadi dari Mr. X bahwa ini sudah dipropos lama. Nah, jadi kembali karena saya sedang di luar negeri, saya sedang harus ke bandara, saya tidak bisa juga memaksa untuk mengganggu waktunya Pak Andika dengan telepon apalagi. Jadi mungkin saya rasa kita bisa tanyakan ke Pak Andika waktu itu, kalau memang betul Pak Andika, apa alasannya Pak Andika? Apakah bela negara, ya kan? Atau apa? Tapi kalau memang itu jauh sebelum, sekali lagi, apakah Pak Andika juga mendorong itu di tahun beliau menjadi Panglima atau di tahun-tahun sebelumnya? Gitu, yang tadi merefernya ke 2004 atau 2009. Bu Kony, tapi di tengah itu semua Bu Kony tadi sempat dan ditaruh di depan gitu, baik di surat yang terbuka kemarin maupun yang sekarang saya wawancara Bu Kony, selamat buat Pak Prabowo. Selamatnya ini dalam artian benar-benar selamat atau bagaimana maksudnya, Bu? Karena ada banyak yang dimasalahin sama Ibu tadi di belakangnya. Oh enggak, saya selamat ini karena bagaimanapun itu pencapaian beliau lah. Seperti tadi saya sampaikan. Ya, ya. Saya ketika mendapat penghargaan dari Lavrov, mungkin juga orang bertanya-tanya kenapa bukan dapat penghargaan dari Lavrov gitu, Menteri Luar Negerinya Rusia, bukannya Menteri Luar Negeri Indonesia kan? Ya kan? Tapi jelas itu saya bangga, apalagi nyatakan secara formal di kedutaan besar. Nah, itu yang saya rasakan, saya harus memberikan selamat kepada Pak Prabowo, ya kan? Dan itu murni dari hati saya terdalam, karena pasti ini adalah sebuah pencapaian tertinggi untuk beliau sebagai seorang militer. Nah, tapi kan sekarang kita jangan lupa juga, ada yang buat saya pertanyaan lebih penting daripada ini, Pak Indra. Apa itu? Saya itu membaca, ya, sekali lagi dalam keterbatasan waktu saya, bahwa masalah pemecatan ini juga simpang siur sekarang. Jadi gini, itu kan dua hal berbeda ya. Kita udah selesai ngomong soal undang-undang. Ya. Nah, sekarang kita ngomong hal lain. Adalah ada yang berargumentasi bahwa kalau pernah dipecat kan berarti sudah tidak boleh, kayak gitu kan. Nah, sekarang kan kita bisa lihat Pak, bahwa beliau itu kalau kita lihat sekali lagi file lama ya, waktu itu Menhan Pangap, itu namanya masih Menhan Pangap, yaitu Jenderal Wiranto mengumumkan pemberhentian Prabowo yang kala itu menjabat Pangkostrat pada 24 Agustus 98 terkait penculikan aktivis 97-98. Nah, ini kalau menurut saya, kita harus lihat lagi file. Saya kan kebetulan di Dewan Arsip Nasional. Jadi kalau saya pulang, saya akan buka arsip ini, ya kan? Yang saya ingin tahu, karena sekarang ada argumentasi dari TNI. Ini dari berita-berita ya, sekali lagi saya belum konfirmasi langsung ke Panglima TNI, saya belum telepon beliau, belum telepon juga Kepala Staf Angkatan Darat. Tapi dinyatakan bahwa beliau tidak pernah dipecat. Ada semacam statement seperti itu. Tapi sekali lagi ini kan bisa juga hoax, saya nggak tahu. Saya harus pertama lihat file. Buat saya itu paling gampang karena saya itu ada di ANDRI, Arsip Nasional. Ini ada arsipnya pasti. Nah, saya kembali ke Indonesia dari Moskow, saya akan segera ke ANDRI, saya akan buka dan mencari file. Apakah ini pemberhentian resmi Pak Wiranto itu adalah semacam pemecatan? Karena kalau setahu saya, pemecatan itu berarti kan hak-hak beliau itu tidak ada lagi. Kalau dipecat ya, tidak hormat. Tapi kalau dipecat dengan hormat, saya juga ingin tahu detailnya. Apakah kembali ke tadi Undang-Undang 59 atau tadi 34 atau 22, apakah masih berhak atas hak itu? Ini juga menjadi satu masalah lain, Pak Indra. Ini saya juga dengar, Bu, kalau soal dipecat dengan hormat. Saya juga, ini apa memang istilah yang memang umum, Bu, sepengetahuan Bu Kony? Ada yang dipecat itu umum, di TNI kita bisa, di TNI ada, itu bisa di. Tapi kalau misalnya benar dipecat dengan hormat, itu masih punya hak mendapatkan kehormatan. Itu yang saya ingin tahu justru. Nah, ini yang kenapa kalau saya pulang dari Rusia nanti, ya kan, saya akan pertama kali segera ke Arsip Nasional mencari file itu. Kedua, saya akan mencari menghubungi lebih, atau kalau saya ada waktu luang selama di Rusia, saya akan menghubungi Pak Panglima TNI sendiri, ya kan, dan juga mungkin Kepala Staf Angkatan Darat untuk menanyakan lebih detailnya, gitu. Atau Kababinkum TNI, karena ini kan di bawah Kababinkum sebenarnya. Iya kan, saya bisa telepon Laksamana Kresno untuk saya tanyakan, bisa. Tapi kembali karena tadi malam itu saya baru terima ini berita, jadi saya belum sempat cek karena perbedaan waktu kita lumayan panjang ya Pak Indra, 7 jam. Jadi demikian Pak Indra. Jadi dua hal penting ya, apakah 59, apakah undang-undang lebih terkini yang akan digunakan? Kalau digunakan Undang-Undang 2004-2009 otomatis sebenarnya tidak boleh, harusnya ya, kalau kita mengerti undang-undang itu. Tapi yang kedua adalah masalah apakah dipecat dengan hormat? Tidak dipecat, bahasanya itu pemberhentian. Pemberhentian dengan hormat. Apakah pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat?
Tapi kalau kita baca lagi terkait peristiwa 24 Agustus 98 penculikan, Ya. nah apakah hal-hal penculikan itu dapat dikategorikan akan dipecat dengan hormat atau akan dipecat dengan tidak hormat? Ini kan Logikanya menjadi mengajak kata kita kunci berpikir juga, Pak secara Indra. logis ya maksudnya Bu ya. Iya, secara logisnya kan jadi apa saja yang boleh diberhentikan, apakah mencuri, membunuh, masuk pemberhentian dengan tidak hormat atau pemberhentian dengan hormat gitu. Betul. Karena yang saya khawatir cuma satu, Pak Indra. Nanti besok lusa tahun berapa Sambo dapat penghargaan juga naik pangkat lagi, bisa juga. Itu dia Bu. Ini kita Itu walaupun aturan Polri ya. betul. Ini kita ke masyarakat umum ya. Kalau di sepengetahuan masyarakat umum kasus 98 itu ada yang diberhentikan dari TNI. Pasti masyarakat tidak akan berbicara secara detail ini dengan hormat, dengan tidak hormat. Intinya, dugaannya yang bertanggung jawab, kan begitu jadinya nih. Dan begitu sekarang kemudian malah orang banyak yang melakukan aksi kamisan dan lain sebagainya, berharap akan ada diselesaikan persoalan HAM itu. Dan kita ingatkan waktu itu Presiden Jokowi baik 2014 maupun 2019 juga selalu berbicara, karena lawan politiknya saat itu Pak Prabowo juga sekali menyinggung soal saya tidak punya rekam jejak soal kejahatan kemanusiaan, pelanggaran HAM. Iya, saya ingat pidato kan beliau. selalu begitu kan Pak Jokowi saat 2014 dan 2019. Nah, ketika masyarakat yang juga bertanya kenapa nggak ada proses penyelesaian soal masalah 98 ini, bukannya itu yang kemudian kita mendapat jawabannya malah, loh kok malah dikasih bintang kehormatan. Masyarakat umum tuh berpikirnya begitu sekarang ini Bu. Ini yang perlu memang banyak dijawab sebenarnya ya Bu Kony ya. Bahwa Yang nanti saya kemudian berharap- banyak yang memberikan alasan dengan hormat, dengan tidak hormat, akhirnya nanti khawatirnya ada distrust dari masyarakat. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Indra, karena begini Pak Indra, waktu kasus beliau itu diberhentikan dengan hormat, itu kan beliau nggak sendirian. Ada jajaran yang kita sebut tim mawar, gitu kan. Betul. Ada jajaran-jajaran lain lah, kita masih satu persatu. Banyak dari mereka masih hidup, dan banyak dari mereka itu ada di lingkar satu Pak Prabowo. Apakah masih atau tidak saya nggak tahu. Tapi beberapa dari mereka tuh ada di sana gitu. Nah, apakah gitu kan dengan diberikannya bintang kehormatan kepada Pak Prabowo, ini akan juga menghapuskan status tim-tim itu dari pemberhentiannya, dan kemudian mereka sekarang mendadak di era ini, di era Pak Jokowi ini yang sedang mengejar hasil tanggal 20, kemudian membagi-bagikan juga yang lain gitu loh. Karena kalau saya jadi tim mawar misalnya nih, kalau saya jadi tim mawar, saya akan langsung minta. Kalau kepala komandan saya mendapatkan, kenapa saya tidak? Itu kan logis aja gitu. Nah, bagaimana ini dijawab oleh Pak Jokowi? Kalau misalnya ditanyakan lagi, tapi Anda tidak membuat hal-hal yang bersifat penting sehingga saya harus berikan sekarang. Nah, itu apa? Nah, saya rasa karena ini adalah waktu-waktu sensitif politically, ya kan? Ini sangat sensitif. Dari tanggal sekarang ke tanggal 20 itu sangat sensitif. Saya berharap semua yang disampaikan Pak Indra tadi bisa dijawab Presiden langsung, tidak pakai jubir. Tidak pakai jubir. Karena kita itu bernegara harus bertata negara yang benar, beretika politik yang benar. Itu dari awal saya sampaikan gitu. Jadi kalau menurut saya ada dua hal yang membuat saya marah pada Presiden Jokowi, yaitu pertama ketika menyatakan ingin cawe-cawe kepada di Pilpres, dan itu menggunakan latar belakang militer, para anggota militer, perwira prajurit, kemudian di kiri kanannya adalah kepala staf dan panglima. Itu menurut saya secara itu salah betul, karena TNI itu dilarang untuk berpolitik. Apakah Pak Presiden bicara sama mereka? Itu satu hal. Nah, kemarahan saya kedua adalah kalau memang itu didorong oleh Pak Andika Perkasa, kemudian di momen Pak Agus Subianto ini kemudian diresmikan, kan harusnya Presiden menyatakan aja, saya angkat karena jasa beliau A, B, C, D, E, F, G, gitu kan? Harusnya kan demikian Pak Indra ya. Kenapa Presiden itu sekarang senang sekali bermain-main dengan emosi masyarakat, gitu? Dan itu menurut saya kurang tepat, karena tadi yang akan backfire kemana? Ke Pak Prabowo sendiri kan? Coba kalau kita lihat, sekarang kan orang akhirnya mengarahnya ke sana. File Pak Prabowo yang lama akhirnya semua keluar. Yang selama ini kita nggak tahu. Kalau kita lihat kan orang dengan era seperti ini, akhirnya mengeluarkan terus semua yang lama. Kan kesian juga gitu. Ya, betul. Ya, karena memang itu tadi semua adalah pertanyaan umum publik kita semua, Bu. Sebenarnya memang maklum lah ya, intinya karena catatan sejarahnya seperti itu. Pak Jokowi sendiri sering membawa-bawa saat 2014-2019, walaupun tidak menyebut nama Pak Prabowo ya, tapi kan itu disinggung dalam kontestasi politik satu. Nah, ini aneh malah dikasih bintang kehormatan. Ini yang sebenarnya memang dipertanyakan.
Tapi kalau Bu Kony sendiri melihat memang sangat politis lah kira-kira ini Bu ya, berarti Bu. Gini, saya melihatnya tadi, kalau saya sangat percaya kalau yang disampaikan Mr. Rex itu nggak pernah salah. Oke, nggak pernah. Dia tokoh penting di lingkar Pak Prabowo. Artinya saya percaya betul apa yang beliau sampaikan. Walaupun sekali lagi saya harus tanya kepada Pak Andika. Nah, kalau saya percaya betul beliau dan Pak Andika, maka kan pertanyaan saya cuma satu, kenapa sekarang? Susah untuk melepaskan dia tidak politis. Iya Pak Indra kan? Karena kan kalau memang tadi ukurannya misalnya karena food estate atau ini dan itu yang saya sampaikan tadi atau bela negara, kan bisa kemarin-kemarin saat glorifying Pak Prabowo atau misalnya habis kasus M kita Mr. M yang Pak Prabowo juga sedang ribut di Kemhan gitu kan, kita semua kebakaran gitu. Kalau saya jadi presiden, selamatkan dong Pak Prabowo waktu itu gitu. Oh enggak, beliau ternyata pembeliannya bagus sekali gitu kan, pembelanjaan itu sangat terukur misalnya. Beri bintang. Menurut saya itu jawaban yang akan fair gitu. Iya, dan tepat waktu, tepat saat, dan waktu itu era Pak Andika loh, jangan salah. Itu era Pak Andika, ya kan? Nah, tapi kalau sekarang di jelang tanggal 20 Maret ya kan, di tengah konstelasi politik yang semakin meningkat, pasti secara akal sehat kita akan bertanya dan sulit untuk memisahkan bahwa presiden ini sedang tidak berpolitik atau sedang tidak bermanuver politik menggunakan Pak Prabowo gitu loh, dengan momentum pemberian bintang ini. Gitu. Sebenarnya yang disampaikan Bu Kony ini, Bu Kony punya jawabannya sendiri, cuman belum bisa disampaikan di sini Bu ya. Kira-kira dugaan-dugaannya. Gini Pak Indra, saya itu selalu harus buka file. Kalau nanti saya sudah buka file di ANRI, di Arsip Nasional, kemudian saya sudah bicara dengan Pak Andika, saya sudah bicara dengan Panglima TNI, ya kan, saya sudah lebih tahu dan saya sudah bicara dengan Kababinkum TNI, pasti saya akan lebih rigid jawabnya bahwa oh ini Pak Presiden ini ternyata mengada-ada misalnya gitu kan. Menggunakan memang menunggu pemberhentian ini sekian lama karena akan menggunakan pada momen pentingnya gitu. Karena gini, kalau saya ini sekali lagi saya bukan mencoba menjadi Pak Prabowo, tapi gini, kalau saya jadi Pak Prabowo, kalau menghayal boleh dong Pak Indra ya. Saya ini calon presiden, oke? Berapa hari dari sekarang saya jadi presiden, betul nggak? Otomatis nggak usah ada bintang-bintangan, dia bintang tertinggi, orang dia panglima tertinggi. Oh iya ya, betul juga. Betul nggak? Kenapa saya mesti jadi repot sekarang dalam 2 minggu ini kemudian mencari-cari atau 3 minggu ini mencari-cari apa ya supaya saya lebih oke lagi, kan nggak usah begitu Pak Indra, iya kan? Kalau diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa dan kalau diwujudkan menjadi presiden tanggal 20 besok, Pak Prabowo akan menjadi panglima tertinggi Republik Indonesia. Artinya bintangnya tuh udah paling top, udah nggak ada lagi, nggak usah juga diangkat-angkat jadi bintang berapa. Dan itu konstitusional, Udah konstitusional gitu. Ya, kenapa sekarang harus disematkan oleh Pak Jokowi gitu ya? Iya, dan gak usah nyematkan pakai gemes gini. Saya ngeliatnya bisa ulang-ulang, nyematnya kayak gemes banget Pak Jokowi itu. Gitu. Ini menarik, menyisakan tanya, kenapa harus sematkan? Kalau memang betul hasil dari real count terlihat, ya kan Bu ya, beberapa hari lagi dilantik KPU begitu kan, ditetapkan KPU gitu loh ya. Terlepas ini, itu sudah dan itu konstitusional. Ada apa ini begitu? Itu pertanyaan menarik. Dan ada apa berikutnya adalah kenapa Pak Jokowi ini suka sekali menggunakan elemen militer sebagai backup. Ini tanda kutip backup, tanda kutip ya. Bahasa komunikasi nih, kita bicara bahasa komunikasi. Seolah-olah menggambarkan TNI di belakangnya. Betul nggak sih? Tadi saya akan cawe-cawe Pilpres, belakangnya militer, sampingnya Panglima Menhan. Ya kan, kepala staf. Sekarang menjelang anaknya kalau sekali lagi direstui oleh yang di langit sana menjadi cawapres gitu kan. Kenapa juga sih mesti bikin bahwa seolah-olah nih Pak TNI semua yang memutuskan, kan bahasanya presiden yang memutuskan Panglima TNI. Ya kita juga tahu yang memutuskan Panglima TNI dan kepala staf, nggak mungkin tiba-tiba bisa ada bintang disiapkan tanpa persiapan, tanpa izin Panglima dan kepala staf kan. Tapi kan yang presiden mesti jelaskan tuh why-nya gitu. Nah, itu yang kita sekarang mungkin harus dan berhak bertanya. Kembali tadi Pak Indra menyatakan soal penculikan. Saya cuma mengingatkan begini Pak Indra ya. Ketika saya ke depan Istana Negara karena saya betul-betul kecewa dengan etika politik Pak Jokowi yang menyudutkan waktu itu misalnya akademisi, sivitas akademika, guru besar dan semuanya. Saya tuh nggak pernah seumur hidup saya turun ke arah ke jalan ikut demo, itu nggak pernah Pak Indra. You can track record me lah, nggak pernah gitu. Tapi saat itu saya sengaja ke sana karena pertama Pak Mahfud mundur. Dan saya berharap untuk mengurangi tensi politik, Presiden pun mundur waktu itu. Ya kan? Kenapa? Supaya majunya Gibran itu nggak terlalu dihubungkan dengan istana. Ya kan? Dan itu yang saya sebut fatsun politik. Karena itu nggak tertulis gitu. Ya kan? Nah,
Tapi yang terjadi kemudian adalah tadi guru besar bicara disudutkan. Apa disudutkan? Nah, ini buat saya sangat mengecewakan. Apalagi saya bertemu langsung dengan ibu korban. Sang ibu itu cerita, saya kan nggak pernah perhatikan soal Kamisan, Pak Indra. Nggak pernah sebenarnya. Di situ kan saya ada waktu mengobrol, saya dinyatakan mereka itu sejak tahun 98, tiap hari Kamis sampai tahun 2024 ini ada di depan istana menyatakan itu. Kembali yang Pak Indra nyatakan tadi di pidato-pidato waktu presiden ingin menjadi presiden waktu itu Pak Jokowi sedang kampanye. Kenapa beliau tidak pernah menemui gitu? Kan akan lebih less kontroversial. Misalnya nih, saya ketemu dulu dengan para utusan Kamisan, lalu saya nyatakan, Ibu, Bapak sekalian, saya akan hargai apa yang Bapak Ibu sedang perjuangan, tapi saya juga melihat ada usulan lama dari seorang Panglima TNI namanya Jenderal Andika Perkasa yang tertunda. Dan baru bisa saya nyatakan sekarang, kebetulan bahwa minggu ini kami akan menyatakan misalnya Pak Prabowo akan mendapatkan bintang kehormatan. Dan kalau gitu kan cantik Pak Indra. Jadi juga orang tidak akan sakit hati, tidak akan merasa perjuangannya selama hari Kamis berapa ratus itu dari tahun 98 sampai 2024 diabaikan juga oleh Presiden yang katanya. Tapi apakah mungkin bisa dilakukan Presiden Jokowi kalau begitu, Bu? Dia mau memberikan bintang kehormatan kepada orang yang sedang ya taruhlah diprotes lah ya oleh masyarakat yang keluarga korban 98 gitu ya di depan istana, terus ditemuin dulu untuk minta izin atau bukan minta izin lah menyampaikan akan komunikasikan. Apakah itu akan dilakukan Presiden Jokowi? Dan kalau Presiden nggak berani, Presiden bisa aja ambil billboard lagi Pak, ngomong aja di media. Billboard itu nggak? Waktu saya marah soal beliau pakai background militer kan dia bilang pasal 29299 kalau nggak salah waktu itu ya. Kan pernah beliau pakai billboard pasal ini bisa gitu aja. Saya minggu depan memberi penghormatan kepada Pak Prabowo karena pencapaian semua dan sangat kita harus menghormati itu, maka ini pasal saya. Jadi aja 2 kali jadi guru. Kan kita jadi belajar hukum dari Presiden langsung jarang-jarang ya. Baik Bu Kony, saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Ini fakta-fakta baru menarik dari Bu Kony. Terima kasih ya Bu Kony atas waktunya. Baik. Bye. Terima kasih. Sampai jumpa Bu Kony. Sampai jumpa. Salam sehat untuk Bu Kony dan sukses untuk perjalanannya ke Rusia, Bu ya. Baik. Ya, itu tadi wawancara kita dengan Kony Rahakundini, pengamat pertahanan militer, berbicara tentang bagaimana dasar hukum pengangkatan atau pemberian penganugerahan bintang kehormatan terhadap Prabowo Subianto. Saya Indra Maulana, sampai jumpa.